Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Malam Pak. Oke, slide-nya sudah bisa kelihatan adik-adik? Bisa Pak. Saya. Oke. Eh, untuk mata kuliah digital forensik malam ini kita coba mengangkat topik tentang penanganan komputer forensik. Nah, biasanya sebelum terjadi suatu insiden ya atau kejadian-kejadian terhadap kejahatan di dunia cyber ya, terus ada yang disebut dengan pra-insiden ya. Nah, jadi terdapat beberapa jenis insiden ya menurut Information Security Management. Nah, diantaranya adalah bisa dalam bentuk virus ya, terus juga unauthorized access ya, akses dari orang-orang yang tidak berhak. Selanjutnya adalah pencurian atau kehilangan kepercayaan pada informasi. Nah, jadi informasi-informasi penting ya itu dicuri oleh orang-orang ya yang melakukan kejahatan di dunia cyber. Sama halnya sekarang ini yang terjadi di tempat kita ya. Jadi kebanyakan data-data privasi kita seperti data kartu keluarga ya, data KTP dan lain sebagainya itu dicuri oleh orang-orang yang sengaja nanti akan melakukan kejahatan cyber tanpa kita sadari ya. Kita sering menerima informasi-informasi atau bujuk rayu dari para pelaku kejahatan itu, baik mereka mengirimnya melalui media sosial ya, Facebook, Instagram, WhatsApp ya, Line, Telegram dan lain sebagainya. Dan yang paling sering kita terima adalah informasi melalui SMS yang masuk ke handphone kita ya. Nah, sehingga pada saat ini seseorang selalu menghubungi kita ya, terutama sekali melalui sarana telepon ya. Orang-orang yang tidak pernah kita kenal, tapi mereka mendapatkan nomor handphone kita ya. Dan banyak hal-hal yang akan mereka tawarkan ya, apakah itu bisnis asuransi ya dan lain sebagainya, termasuk juga iming-iming kita mendapatkan hadiah. Terus insiden lainnya dapat berupa serangan denial of service atau singkat dengan DOS. Nah, serangan DOS ini pada intinya dia akan menghilangkan ya layanan-layanan yang ada pada sebuah server. Nah, sehingga seseorang tidak bisa lagi mengakses data yang dia perlukan yang terdapat pada server. Selanjutnya juga yang merupakan jenis insiden sekarang ini yang lagi trending adalah korupsi informasi ya. Nah, sekarang ini yang korupsi tidak hanya berupa uang ya, dana, anggaran dan lain sebagainya, bahkan informasi pun bisa dikorupsi. Nah, selanjutnya adalah persiapan ya dalam melakukan digital forensik. Yang pertama adalah penggunaan berupa tools untuk mencegah penyusupan dengan deteksi. Nah, jadi aktivitas yang dipersiapkan itu kita harus memiliki beberapa tools ya untuk mencegah terjadinya penyusupan. Terus juga yang perlu dilakukan adalah backup system ya, backup system. Nah, di mana sebelum kita memonitor atau mengaudit sebuah
sistem. Nah, maka sistem tersebut harus kita lakukan backup dulu ya. Kita buat cadangan datanya. Nah, siapa tahu nanti suatu saat sistem yang akan kita audit, yang akan kita monitor, nah, ternyata mengalami crash ya, blue screen atau hang, dan bahkan datanya hilang sama sekali. Di dalam persiapan perlu dibuat backup sistem. Nggak tahu nih, mic-nya ada masalah. Oke. Nah, selanjutnya adalah kebijakan password ya. Nah, jadi biasanya kalau kita akan melakukan digital forensik terhadap sebuah instansi, apakah itu pada servernya, pada kliennya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita harus mengetahui password-password yang mereka gunakan ya. Nah, tentunya dengan berbagai bentuk perjanjian dengan pihak yang di audit ya, dilakukan forensik pada sistemnya, maka mereka harus menyerahkan passwordnya kepada kita sebagai tim. Nah, selanjutnya password tersebut ya, setelah kita gunakan nanti dikembalikan dan diubah kembali oleh pimpinan yang mempunyai otorisasi untuk sistem keamanan. Terus juga kebijakan keamanan sistem. Nah, jadi kita harus mengetahui kebijakan seperti apa yang mereka lakukan. Ya. Nah, terus misalnya seorang user atau seorang karyawan sampai jam berapa mereka itu dibenarkan berada di dalam kantor. Ya. Terus lakukan instalasi patch security. Ya. Nah, jadi kita harus melakukan instalasi guna menutup lubang-lubang atau celah-celah security yang ada. Jadi perlu dilakukan instalasi patch pada security-nya. Pergunakan security ya atau auditing tools. Nah, jadi kalau kita mau gratisan, auditing tools itu sangat banyak sekali ya, berada di internet. Nah, untuk melakukan kegiatan forensik, tentunya kita harus mempergunakan auditing tools yang handal ya, yang bisa dipercaya. Terus pelajari sistem lebih lama ya, jadi kita tidak perlu tergesa-gesa untuk mengambil satu tindakan ya. Kita dapat melakukan pengamatan ya, mungkin dalam waktu yang lebih lama. Terus aktivitas fasilitas login dan accounting ya. Nah, jadi seluruh aktivitas login ya, logout dan lain sebagainya itu harus kita record ya, kita amati. Terus lakukan audit dan pengujian pada sistem secara rutin. Jadi mungkin audit itu bisa dilakukan 1 bulan sekali ya, 1 tahun sekali, guna melihat adanya celah-celah keamanan yang terbuka. Ya. Nah, selanjutnya adalah prosedur penanganan insiden. Pertama, bagaimana mengamankan dan menjaga barang bukti. Ya. Nah, jadi barang bukti itu harus diamankan. Ya. Nah, bisa jadi barang bukti itu diberikan garis kuning ya. Garis kuning seperti garis kuning yang disiapkan oleh kepolisian ya. Nah, jadi siapapun tidak boleh masuk ke dalam police line ya, atau garis kuning yang telah kita tetapkan. Selanjutnya di mana dan bagaimana mencari barang bukti ya. Nah, ini harus dipertimbangkan dengan mata-mata ya. Terus berdasarkan pengalaman ya. Nah, bagaimana untuk menemukan barang bukti tersebut. Nah, kalau di bidang hukum ya, nah dengan 2 alat bukti seseorang sudah bisa dibawa ke meja persidangan. Ya. Nah, jadi barang bukti itu sangat perlu sekali ya.
daftar yang dipersiapkan untuk laporan menyeluruh. Nah, nanti semua kegiatan ya terus dibuatkan dalam bentuk sebuah laporan ya, laporan yang komprehensif. Daftar orang untuk keperluan pelaporan ya. Nah, jadi kita mendata orang-orang yang nanti akan membantu berkaitan dengan pelaporan. Daftar software yang digunakan. Nah, kita harus menulis ya. Nah, software-software apa saja yang nanti akan digunakan untuk melakukan aktivitas digital forensik. Terus kita juga harus mendata daftar ahli ya. Nah, jadi kita tentukan ini ahli bilingual ya, ahli bahasa, ahli pemrograman ini, web programming dan lain sebagainya, termasuk Android programming. Jadi kita buat listnya, kita buat daftarnya tenaga ahli yang bisa kira-kira membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Jika ahli forensik tidak dimiliki atau tidak berada di tempat dan terdapat insiden, apa yang harus dilakukan oleh seorang staf? Nah, jadi studi kasusnya orang ahlinya tidak ada di tempat, ya. Nah, jadi dituntut seorang staf itu harus bertindak cepat dan tepat, ya. Nah, pertama harus membuat image, ya. Nah, jadi mungkin seluruh benda-benda yang akan dilakukan digital forensik ya, nah, kita buatkan image filenya dulu. Analisis forensik dilakukan semua dari copy. Nah, jadi yang kita lakukan analisis forensiknya tidak kepada data-data yang asli, tidak kepada lembaran-lembaran yang asli ya, cukup dilakukan pada hasil kopinya. Selanjutnya memelihara rincian media dalam proses ya. Ini juga salah satu faktor yang mendukung untuk prosedur penanganan insiden. Ini terdapat prosedur penanganan insiden secara sederhana ya. Nah, ini menurut Scott Grace, Computer Incident Response and Computer Forensic Overview ya. Amankan lingkungan. Shutting down komputer ya. Nah, jadi komputer-komputer yang tidak digunakan lagi harus kita shutting down ya. Jadi kebanyakan mahasiswa dan lain sebagainya pada saat memasuki dunia game online dan sebagainya ya. Label barang bukti. Jadi barang bukti yang kita temukan itu kita beri label ya. Nah, jadi kita tahu nanti barang apa saja yang telah kita sisihkan untuk diamati lebih lanjut. Dokumentasi barang bukti. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk tidak mendokumentasikan barang buktinya. Transportasikan barang bukti. Nah, barang bukti tersebut bisa diteruskan ya. Dokumentasikan rangkaian penyimpanan. Nah, jadi setiap tindakan di dalam digital forensik itu harus kita perhatikan. Ya. Dokumen penanganan insiden dari Sun Institute. Nah, semua partisipan menyarankan elemen dan perubahan. Proses berjalan dengan banyak perulangan. Beberapa masalah disajikan dengan banyak pilihan. Setiap partisipan harus menyetujui keseluruhan dokumen. Nah, selanjutnya adalah fase merespon insiden ya. Nah, di sini ada beberapa tindakan ya. Untuk fase yang pertama itu insidennya ya yang dipersiapkan sebanyak 42 tindakan. Untuk fase 2 identifikasi. Nah, ini dilakukan 6 tindakan. Fase 3 penyisian 17 tindakan. Fase 4 pembasmian 10 tindakan. Dan fase 5 pemulihan 6 tindakan. Dan fase 7 tidak lanjut ya atau tidak dilanjutkan.
Emergency Action Card. Tetap tenang sehingga terhindar dari kesalahan fatal. Ya. Nah, buatlah catatan yang baik dan relevan. Beritahulah orang-orang yang tepat dan carilah pertolongan. Tetapkan kebijakan orang-orang terpercaya yang boleh tahu. Gunakan jalur komunikasi terpisah dari sistem yang mengalami kompromi. Ya. Nah, selanjutnya ada isolasi masalah sehingga tidak bertambah buruk. Ya. Nah, jadi masalahnya harus kita isolasi, ya, harus kita pertahankan agar tidak bertambah, ya, bertambah buruk akibatnya. Terus buat backup sistem, ya. Nah, tadi sebelum kita melakukan persiapan, ya, kita harus melakukan backup sistem. Temukan sumber masalah, ya. Kembali ke periode semula setelah backup terjamin dan lakukan restore sistem. Ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah belajar dari pengalaman. Pemrosesan barang bukti. Ya. Nah, ini menurut Lori Wheeler, ya, komputer forensik, panduan shutdown komputer dan perlu dipertimbangkan kerusakan proses yang berjalan di background. Dokumentasikan konfigurasi hardware dari sistem. Pindahkan sistem komputer ke lokasi yang aman. Ya. Boot backup disk dari hard disk dan floppy. Nah, uji autentifikasi data dari semua penyimpanan. Ya. Dokumentasikan tanggal dan waktu yang berhubungan dengan file komputer. Buat daftar keyword pencarian. Lakukan evaluasi file. Evaluasi file flag dari dump memori yang terjadi selama file ditutup. Evaluasi unallocated space, ya, atau file-file yang telah dihapus. Pencarian keyword pada file flag dan unallocated space. Dokumentasikan nama file, dalam kurung atribut tanggal dan file. Identifikasi anomaly file, ya, program dan storage. Kita juga harus melihat, ya, kejanggalan-kejanggalan bisa ada pada kendaraan yang lain. Evaluasi fungsionalitas program untuk mengetahui kegunaannya. Dokumentasikan temuan dan software yang dipergunakan. Buat kopi dari software yang dipergunakan. Ya. Nah, jadi kita paling penting kita membuat backup, ya. Selanjutnya adalah tahapan pemrosesan barang bukti. Ya. Menurut Jim Macmillan, 5 tahapan pemrosesan barang bukti. Ya. Yang pertama adalah persiapan, terus snapshot, ya, terus transport dan pengujian serta analisa. Ya. Ini 5 tahapan pemrosesan. Yang pertama sekali perlu dilakukan sterilisasi, ya. Nah, jadi sterilkan semua media dari virus. Pastikan semua tool forensik bisa dipergunakan secara resmi. Periksa kerja semua peralatan lab. Pilih ahli forensik yang tepat dan mampu memberikan kesaksian dan penjelasan di persidangan. Foto lingkungan, ya. Nah, jadi foto lingkungan, catat rinciannya, foto barang bukti, dokumentasi konfigurasi dan hardware. Ya. Nah, di hardware, labeli barang bukti sesuai metodologi.
foto barang bukti lagi setelah dilabeli, dokumentasikan apa yang terjadi. Untuk transport, lakukan pengemasan secara aman. Foto dan dokumentasikan penanganan barang bukti, meninggalkan tempat kejadian sampai ke lab pengujian. Kita masuk kepada pengujian, ya. Lakukan unpack sesuai metodologi, ya. Nah, jadi kita ini harus mengekstrak filenya. Lakukan uji visual dan catat setiap konfigurasi yang tidak semestinya. Nah, ini perlu dilakukan pencatatan. Buatlah image hard disk, ya. Nah, jadi kita image hard disk. Setelah membuat image, simpan barang bukti di tempat aman dan catat, ya. Nah, jadi hemat hard disk di sini bisa berupa pengambilan foto-foto. Lakukan pembuatan image yang kedua. Selanjutnya adalah analisa, ya. Analisa barang bukti dilakukan secara dua level, ya. Ada yang level fisik, ya, ada level LOJIK, ya. Perhitungkan rangkaian kepercayaan chain of evidence, ya. Selanjutnya adalah rangkaian kepercayaan, ya. Nah, pertama adalah shell, kedua adalah comment, ya. Nah, tiga adalah dynamic libraries, terus ada device driver, kernel, controller, dan hardware. Oke, adik-adik, untuk pertemuan malam ini cukup sekian, ya, tentang bagaimana penanganan digital forensik, ya. Dimana yang paling penting adalah kita perlu melakukan beberapa hal, ya, termasuk tadi harus mendapatkan fasilitas dari organisasi yang akan dilakukan digital forensik. Apakah itu kita diberikan pinjaman untuk password administrasi dan lain sebagainya. Oke, baik, adik-adik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang ini kita masuk pertemuan berapa nih, ya? 10 apa 11, ya, digital forensik. Sepertinya kita perkuliahan yang ke 9, ya. Nah, oke, adik-adik, silakan untuk mengisi absen kehadiran, ya. Nah, tadi di rapat jurusan dinyatakan agar mahasiswa jangan sampai lupa untuk mengisi absensi kehadiran, ya. Oke, silakan di unmute dulu, ya, dibuka dulu kameranya. Kita akan melakukan sesi screenshot, ya.